Kesultanan Bima awalnya adalah kerajaan bercorak Hindu yang mendapatkan pengaruh dari Jawa. Hal itu dibuktikan dari temuan arkeologis berupa artefak, prasasti, dan naskah-naskah yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Kerajaan Bima pun disebutkan di dalam kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca. Di sana disebutkan kerajaan Bima memiliki pelabuhan yang cukup ramai pada abad ke-14 Masehi. Ketika itu kerajaan Bima diperintah oleh Raja Mitra Indah Terati yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1370. Ia adalah raja ketujuh di kerajaan Bima. Para ahli memperkirakan kerajaan Bima Hindu berdiri sejak abad ke-13 Masehi dengan raja pertamanya bergelar Sang Bima I. Raja berkuasa selama kurang lebih 2 dekade yang kemudian digantikan oleh putranya Indra Jamrud. Wilayah kekuasaan kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan Komodo. Pada masa Hindu ini, kerajaan Bima dipimpin oleh 26 raja. Dalam naskah-naskah berbahasa Melayu diketahui bahwa ajaran Islam masuk ke kerajaan Bima sekitar abad ke-17. Hal itu diperkuat ditemukannya naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Pengaruh Islam sendiri datang dari Kesultanan Gua Talo di Sulawesi Selatan ketika menaklukkan wilayah Nusa Tenggara. Kesultanan Gua Talo muncul di Nusa Tenggara akibat dari persaingan dagang dengan VOC. Yang ketika itu ingin menguasai jalur perdagangan di bagian timur Nusantara. Demi mencegah hal itu, Kesultanan Gua Talo mengirimkan ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan yang berada di pantai timur. Walaupun ajaran Islam telah masuk ke wilayah kerajaan Bima, tetapi keluarga kerajaan ketika itu belum bersedia menerimanya. Raja Bima, Ruma Tamambora di Batak Lambu dan keluarganya belum bersedia memeluk agama Islam. Hal itu menyebabkan terjadinya pemberontakan dari rakyat dan anggota kerajaan lain yang telah memeluk Islam. Dengan harapan kerajaan Bima dapat menjalin hubungan lebih baik dengan Kesultanan Gua Talo. Disebutkan bahwa keluarga kerajaan yang pertama kali bersedia masuk Islam adalah Ruma Tamabata Wadu, keponakan dari Raja Ruma Tamambora di Batalambu. Akhirnya agama Islam resmi menjadi agama kerajaan, menggantikan ajaran Hindu, dan gelar raja pun diganti menjadi sultan. Raja pertama Kesultanan Bima adalah Ruma Tamabata Wadu, diangkat pada tahun 1620 Masehi dengan gelar Sultan Abdul Qahir I. Sejak saat itu Kesultanan Bima dengan Kesultanan Gua Talo menjalin hubungan lebih baik di segala bidang. Terlebih banyak bangsawan dari kedua negeri yang melakukan perkawinan. Sultan Abdul Qahir I sendiri menikah dengan Daeng Sikontu, adik ipar Sultan Alauddin, penguasa Gua Talo ketika itu. Ketika Kesultanan Gua Talo mengalami kemunduran setelah kalah dalam Perang Makassar melawan VOC, kekuasaan atas Kesultanan Bima pun berakhir. Namun hubungan di antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan rakyat Bima masih terjalin dengan baik, terutama di bidang perdagangan. Sultan Abdul Qahir I menyebarkan ajaran Islam ke seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Bima hingga wafat pada tahun 1640 Masehi.
Kesultanan Bima pun kemudian diperintah oleh putranya, Sultan Abdul Qair Sirajuddin, yang menerapkan sistem pemerintahan Islam sama seperti ayahnya. Ketika Belanda datang ke Nusantara, mereka berusaha merebut wilayah Nusa Tenggara dari tangan Kesultanan Bima. Terjadi serangkaian perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bima terhadap Belanda. Seperti Sultan Jamaluddin yang memerintah pada tahun 1687 hingga 1696, melakukan perlawanan bersama dengan rakyat, hingga akhirnya dipenjara di Batavia pada tahun 1695 hingga wafat.